Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sobat Ruang Risalah yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratil Muntaha dengan menaiki buraq. Dalam peristiwa ini, sebelum menuju ke Sidratil Muntaha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa naik ke langit pertama sampai ke langit ketujuh. Pada langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada peristiwa ini, masyarakat Arab banyak yang tidak percaya saat itu, dan orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj adalah Abu Bakar, sehingga saat itu juga ia mendapatkan gelar Asy-Shiddiq. Isra dan Mi'raj terdiri dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra berarti berangkatnya Rasulullah oleh Tuhannya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah berangkatnya Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke langit ketujuh, lapis ke Sidratil Muntaha, dan akhirnya ke Mustawa. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ibnul Qayyim berpendapat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan pada suatu malam dengan jasad beliau, menurut pendapat yang sahih, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dengan mengendarai buraq yang ditemani oleh malaikat Jibril. Beliau turun di Baitul Maqdis lalu sholat berjamaah sebagai imam bersama para nabi. Sementara itu, buraq ditambatkan di pintu Masjidil Aqsa. Selanjutnya, beliau juga melakukan Mi'raj bersama malaikat Jibril pada malam itu juga dari Baitul Maqdis ke langit dunia. Sesampainya di sana, malaikat Jibril meminta agar pintu langit dunia dibuka. Pintu langit pun terbuka. Rasulullah berhadapan dengan Adam, bapa manusia. Beliau mengucapkan salam kepadanya. Nabi Adam menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjawab salamnya, kemudian menetapkan nubuat beliau. Di langit dunia ini, Allah memperlihatkan roh para syuhada di sebelah kanan dan roh orang-orang celaka di sebelah kiri. Dari langit pertama, Jibril membawa Rasulullah naik ke langit kedua. Jibril meminta agar pintu langit kedua dibuka. Di sana terlihat Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Beliau menemui dan mengucapkan salam. Kemudian Yahya dan Isa menjawab salam beliau. Dari langit kedua, Jibril kemudian membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit ketiga. Di langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun bin Imran. Kemudian di langit keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa bin Imran. Kemudian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan langit keenam, Nabi Musa menangis. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Nabi Musa menjawab, "Aku menangis karena ada seorang nabi yang diutus sepeninggalku, dan umatnya yang masuk surga lebih banyak ketimbang umatku." Kemudian pada langit ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah dari langit ketujuh, Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril naik lagi ke Sidratil Muntaha, lalu ke Baitul Ma'mur. Dari sini, Rasulullah dibawa naik lagi untuk bertemu dengan Allah yang Maha Besar. Beliau bertemu langsung dengannya tanpa jarak suatu apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mewahyukan kepada Rasulullah apa yang ia kehendaki,
dan menurunkan perintah sholat fardu 50 waktu. Awalnya, perintah sholat itu 50 waktu, namun Nabi Musa memerintahkan Rasulullah untuk meminta keringanan kepada Allah. Akhirnya, Allah mengurangi kewajiban sholat fardu 50 waktu menjadi 5 waktu. Peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW juga terjadi pada kesempatan ini. Selama perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah menyaksikan banyak hal, diantaranya sebagai berikut ini. Hal pertama, yaitu Rasulullah ditawari susu dan khamr. Beliau memilih susu, lalu terdengar suara berkata, "Engkau dianugerahi fitrah, dan engkau telah memilih fitrah. Andaikan engkau memilih khamr, maka umatmu akan sesat." Kedua, beliau melihat 4 sungai di surga. 2 sungai terletak di permukaan tanah surga, dan 2 sungai di bawah permukaan tanah surga. 2 sungai yang ada di bawah permukaan tanah surga adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Artinya, risalah yang dibawa oleh Rasulullah akan menyebar dan tertanam di lembah-lembah subur di tepian sungai Nil dan Efrat. Penduduknya juga akan membawa panji-panji Islam dari generasi ke generasi. Rasulullah SAW juga melihat malaikat penjaga neraka yang tidak pernah senyum dan tidak pernah cerah wajahnya. Beliau juga melihat surga dan neraka. Beliau melihat orang-orang yang suka makan harta anak yatim secara zalim. Bibir mereka seperti bibir unta. Mereka disuapi potongan-potongan batu neraka yang menyala sebesar kepalan tangan, yang kemudian keluar dari dubur mereka. Selain itu, beliau juga melihat orang pemakan riba yang berperut besar, sampai-sampai mereka tidak pernah bergerak dari tempat mereka. Para pengikut Fir'aun melewati mereka tatkala diseret ke neraka dan menginjak-injak mereka. Beliau juga melihat para pezina. Di hadapan mereka disajikan daging berlemak lagi segar, dan di sebelahnya lagi tersaji daging bernanah lagi busuk. Mereka justru makan daging bernanah dan busuk itu dan membiarkan daging yang segar itu. Selain itu, Rasulullah SAW juga melihat sosok perempuan yang memasukkan laki-laki asing ke dalam rumah mereka. Padahal lelaki itu bukan anak mereka. Beliau melihat perempuan semacam itu digantung pada payudaranya. Sedangkan beliau juga melihat khalifah penduduk Mekah yang melakukan perjalanan pulang ke Mekah. Beliau menunjukkan unta mereka yang terpisah dari kawanannya. Ibnu Qayyim menuturkan, esok paginya Rasulullah SAW menemui warga Mekah dan menyampaikan tanda-tanda kekuasaannya yang telah diperlihatkan kepada beliau. Mendengar paparan dari Rasulullah, mereka makin keras mendustakan Rasulullah SAW dan makin kekeh menolak beliau. Meski begitu, masyarakat Mekah pun menantang beliau untuk menggambarkan Baitul Maqdis. Maka Allah memperlihatkan secara detail Baitul Maqdis di hadapan Rasulullah, seakan beliau berdiri langsung di depan bangunannya. Para tokoh kafir Quraisy menghasut penduduk Mekah Islam agar tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai pembohong. Karena rasa penasarannya, mereka pun menemui Abu Bakar untuk menanyakan perihal peristiwa Isra dan Mi'raj. Dengan tegas dan penuh keyakinan, Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Abu Bakar merupakan orang pertama yang membela dan membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Atas ketulusan dan keberaniannya, Abu Bakar kemudian diberi gelar As-Siddiq, yang artinya membenarkan. Di setiap peristiwa yang pernah dilalui, pasti ada hikmah yang dapat kita ambil. Seperti halnya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Di dalam Quran Surat Al-Isra, Allah menyebutkan kisah Isra hanya 1 kali pada ayat pertama. Selanjutnya, beralih pada skandal dan kejahatan orang-orang Yahudi, kemudian memperingatkan mereka bahwa Al-Quranlah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dengan sistematika seperti ini, Allah hendak menunjukkan bahwa Isra berakhir di Baitul Maqdis karena orang-orang Yahudi akan dilengserkan dari tampuk kepemimpinan umat, mengingat keberagaman kekejian dan kejahatan mereka. Selanjutnya, Allah akan mengalihkan kepemimpinan umat ini kepada Rasulullah SAW dan menyatukan 2 pusat dakwah agama Ibrahim dalam diri beliau. Sudah tiba saatnya dilakukan pergeseran kendali spiritual, yakni dari suatu bangsa yang sejarahnya syarat diwarnai pengkhianatan, tipu daya, kejahatan, dan dosa kepada bangsa lain,
dan lembaran hidupnya berhiaskan kebaikan dan kebaikan. Sementara Rasulullah SAW yang diutus ini masih menikmati wahyu Al-Quran yang memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Selain itu, ada juga di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 13-18 yang artinya berbunyi, dan sungguh dia Muhammad SAW telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang diliputinya. Penglihatannya tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh, ia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa pada saat peristiwa Isra Mi'raj terjadi, Rasulullah melihat malaikat Jibril dan Allah secara langsung tanpa ada halang ataupun apapun. Selain itu, Rasulullah juga melihat tanda-tanda kebesaran Allah serta surga tempat tinggal diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Berikut hikmah peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, wajib melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Yang kedua, menumbuhkan dan meningkatkan keimanan kita terhadap kekuasaan Allah yang maha berkehendak. Yang keempat, membuat kita semakin mengamati bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan yang membawa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, meyakini bahwa setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan dari Allah, di mana setiap cobaan tersebut juga dapat meningkatkan keimanan kita atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, kita juga dapat mengetahui apabila kita melanggar perintah Allah, maka Allah akan menghukum kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Yang ketujuh, kita juga dapat mengetahui tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang bisa kita jadikan tauladan bagi umat Muhammad SAW dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab.